Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Gus Sampai. Saya mau menanyakan terkait dengan ihram tadi. Untuk wanita kan berpakaian menutup semua auratnya kecuali muka sama telapak tangan. Padahal waktu ihram itu kan mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai tawaf sampai yang tahallul asal. Itu kan kita meskipun sama-sama perempuannya nggak boleh terlihat auratnya terbuka kayak rambutnya sampai batasan tadi, kecuali kita sampai di dalam badan sendiri di kamar mandi atau kayak bagaimana hukumnya ketika kita kayak kena berhadas kita mau bersuci ke haram itu apakah ada kiat-kiatnya atau mungkin posisi yang masih diperbolehkan gitu, yang aurat yang mana masih diperbolehkan atau bagaimana penghasilannya, dan juga waktu kayak mandi itu kan juga ucul-ucul itu tetap diperkenankan kalau di kamar mandi. Tapi kalau di luar di hadapan orang tidak boleh. Terus kalau untuk hadas macam-macam, ibu-ibu tetap bisa melakukan itu di kamar mandi. Boleh. Dalam, meskipun kelihatan ya, terus barang betul nopo, mandi pun boleh kan? Makanya kayak pas ke atas ngambon-ngambon di kancanya. Terus boleh. Bagaimana kalau kemudian masih haid? Semua rangkaian haji tetap bisa dilakukan kecuali tawaf. Haid itu tetap bisa dilakukan kecuali tawaf. Tawaf harus nunggu suci. Terus seumpama dengan tidak pakai obat, terus melakukan rangkaian haji itu tetap diperkenankan kecuali tawaf. Karena tawaf itu hukumnya koyok sholat. Sampai barangkali Anda bisa ketika wudhunya itu wudhunya cincin ada yang lepas. Nah ini wudhu itu kan kalau bisa ya di kamar mandi mawon wudhunya. Ada selang itu ya. Terus pokoknya bagaimana kemudian kita bisa meminimalisir kita meminimalisir terbukanya aurat itu aja. Termasuk kaki. Terus kalau mungkin wudhu di kamar mandi monggo, kalau tidak bisa kita meminimalisir terbukanya aurat itu aja. Kalau membasuh rambut kan bisa di dalam jilbab. Apalagi Syafi'i itu kan sebagian saja. Kalau Hanafi itu harus seluruh. Kaki kaki dilepas. Seumpama tidak dilepas betul-betul. Tapi sebaiknya dilepas betul-betul. Dilepas saja. Jadi kalau wudhu tetap wudhu dilepas, tidak apa-apa. Wudhu dilepas, tapi meminimalisir terbukanya aurat. Meminimalisir terbukanya aurat kalau mungkin di kamar mandi mawon wudhu. Kalau memungkinkan itu, karena antrinya pasti banyak untuk makanya termasuk mandinya di Armina, di Arafah, Mina itu kalau di Musdalifah insya Allah gak sampai mandi. Di Armina itu lek saged triyaki luar iso mama nopo ingin buang hajat, nopo BAB terus pipis, gosok gigi, saat bisa godok sak gosok gigine dadi gak sesuai wong. Nanti triyaki luar, nanti godok gosok gigi macam-macam itu karena memang antrinya panjang. Dan kamar mandinya darurat. Darurat itu artinya seperti itu ala kadarnya. Karenanya kita tidak bisa berlama-lama karena antrinya.
Sampun gitu. Oke. Itu terserah Pak Yesus. Pertanyaannya di luar konteks haji boleh dong? Oh, iya. Cuman ini membelai terus karena kan ini ada kejadiannya sudah sering dan kalau saya baca mengalami atau sudah mengalami langsung tidak, saya mengetahui yang punya masukan ada salah satu saudara sebetulnya tapi belajar dari kecil itu ditinggalkan keluarganya berantakan itu besar keluarga yang berantakan otomatis pendidikannya kurang terus dia menjadi nakal sampai dia remaja akhirnya melakukan hal yang tidak baik jadi melakukan hal di luar jadi masa hukum terus setelah itu ada lagi kejadian juga seperti itu terus dia itu seperti mencuri gitu akhirnya meninggal dengan di masa jadi ditemukan masa dari kecil dia hidupkan orang itu sampai akhirnya dia meninggal yang orang beruntung terus bagaimana saya juga berpikir kalau itu menolong kalau kejadian seperti itu nasib lemah ini mulai sampai meninggal dan kondisi seperti itu bagaimana menolongnya Allah itu dan berdari sampai sekarang. Terima kasih. Allah itu menciptakan orang niku ono sing apik ono sing elek. Lek apik tok ono sing elek ya menjadi tidak terukur. Dan rahman rahimnya Allah ada di sana itu. Jadi kadang-kadang untuk menilai kita orang yang sedang dalam posisi beruntung, apakah dia nanti mendapatkan keselamatan tergantung pada saat dikebuki masa itu sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak. Karena dawuhnya Nabi itu mangkola la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in syarab. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, kalau dia la ilaha illallah ya masuk surga. Artinya rahman rahimnya Allah ada di mana dia kok nasibnya tidak beruntung terus. Orang yang tidak beruntung di dunia itu belum tentu di akhirat tidak beruntung. Orang yang menyabari kehidupan kondisinya itu dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa di akhirat. Jaraknya orang kaya sama orang miskin masuk surga itu 500 tahun. 500 tahun akhirat. Setiap harinya itu selisihnya 1000 hari, 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah itu 500 tahun. Dulu orang miskin. Jadi mungkin di dunia kita kasihan, tetapi nanti kita akan dibalik di akhirat itu kita yang kasihan. Dan terus itu bentuk rahmat rahimnya Allah. Bentuk rahmat rahimnya Allah. Dan terus ada orang yang diberi kesempatan tidak beruntung, ada orang yang diberi kesempatan beruntung.
tinggal bagaimana dia memanfaatkan kehidupan ini untuk menjadi berpotensi ibadah. Termasuk ada hadis Nabi yang menyatakan man bata sabihan wajaruhu jahian wallahi la yu'min, itu diucapkan oleh Nabi 3 kali. Wallahi ya la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man bata sabihan wajaruhu jahian. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Artinya orang yang tidak beruntung itu juga menjadi tanggung jawab orang sekitarnya. Kita dalam bahasa itu, dalam ajaran kita itu buat nonton ojo ngurus yang ngurus sama awakmu dhewe boten. Al-muslim akal muslim itu letaknya ada di situ. Al-muslim akal muslim itu letaknya di situ. Bagaimana kita membangun kepedulian kepada sesama. Jadi boten kemudian nopo kita sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah terus mesti masuk surga, belum tentu. Karena itu tadi dalam surat Al-Qur'an disebutkan ahasaban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau wis ngomong iman terus gak dicoba, ya boten pasti ada cobaannya. Wong sekolah itu bayar supaya dikon ujian barang. Bayar kok dikon tes awake ini lucu ya. Stres, ujian stres, lumayan. Untuk stres bayar, singkat mampu memakan itu tadi. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini. Dalam proses haji kita akan menemukan materi. Ya seperti itu, banyak sekali. Orang ada pendapat ulama yang menyebutkan pergi haji itu disebut manis tato ilai sabila, yang disebut istitoah. Itu ada kelompok yang memaknakan istitoah itu pokoknya iso nang Makkah, iso nang Makkah nang Madinah dengan cara apapun. Makanya kemudian kita akan menemukan rata-rata orang-orang India itu haji sambil ngemis. Karena apa? Dianggap istitoah itu bisa sampai tekan Mekah. Jadi sambil ngemis-ngemis di sana. Jadi ya itu tadi. Bagi mereka bagi kita adalah bagian bagaimana kemudian kita membangun kepedulian. Dan wong maling itu kadang-kadang, pencuri orang tidak baik itu kadang-kadang dikirim orang untuk kita kan untuk ngetes kita. Wong apik kabeh kan pakai polisi gak baik. Disitulah kehidupan itu dibuat oleh Allah begitu, meskipun kemudian kita ini diberi kesempatan untuk yang disebut dengan iradah juz'iyah, diberi kehendak oleh Allah untuk menentukan hasil kita. Makanya kita perlu mengkhawatirkan dawuhnya Nabi bahwa kullun muyassarun lima khuliqa. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk mencapai sesuatu dengan penciptaannya. Dia kalau diciptakan untuk menjadi alunar itu akan dimudahkan dan perilakunya tidak baik. Tapi bukan berarti itu tidak berusaha. Kita patut mengkhawatirkan pada saat perilaku kita tidak baik, ojo aku alena. Maka saya harus berbuat yang lebih baik untuk memastikan diri kita ini tidak di jalur itu. Terus rahmat rahimnya Allah di mana? Di situ banyak. Wong itu dia sudah perilakunya tidak baik, pangeran jadi diberi kesempatan ambalan itu kan rahmat rahimnya Gusti Allah. Dia diberi keberuntungan bisa hidup itu bentuk rahmat rahimnya Allah. Kalau kita mengikuti syar'uman qablan, syariat orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, taubat itu harus dengan dibunuh. Syariat nabi terdahulu itu ada yang taubatnya itu bukan istighfar, tetapi
harus dibunuh. Loh, kita ini udah istighfar. Delok sampel-sampel kelereran kudu rotok. Ini kan bentuk rahmat rahimnya Allah. Betapa kita ini bisa melihat orang lain digawe rabun ditimones bingung. Kayak semua coba-coba. Tetapi pada saat kita diberi kesempatan, nah itu bentuk rahmat rahimnya Allah. Baik, tampaknya tidak ada lagi yang tanyakan ya. Jadi alhamdulillah sudah mendapatkan materi yang cukup ya, lengkap tadi tentang haji ya. Jadi insya Allah kita akan praktekkan itu sebelum berangkat kan ada praktek. Lalu kemudian juga